Oke, kita akan membahas contoh soal tentang jarak dua titik. Yang dimaksud titik di sini adalah pada sistem koordinat kartesius, yaitu titik X, Y. Nah, contohnya, tentukan jarak titik A 3,5 dan B 1,2. Jika digambar nanti akan menjadi seperti ini ya, 3,5 lalu B-nya 1,2. Nah, tapi kalau kita langsung menggunakan rumusnya juga bisa, yaitu rumusnya adalah X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat, tapi diakarkan. Atau bisa juga kita gunakan X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, lalu misalkan kita pakai X1 Y1 sama dengan 3,5 dan X2 Y2 akan sama dengan 1,2. Boleh tidak jika kita kita tukar X1 Y1 nya 1,2, X2 Y2 nya 3,5? Boleh ya. Oke, lalu kita lanjutkan ke penghitungannya. AB, jadi jarak titik A ke titik B itu bisa kita wakilkan dengan ruas garis AB atau ruas garis BA. Maaf, ini kurang garis ya, jadi nah dikasih garis di atasnya. Ini juga, ini maksudnya adalah ruas garis. Bedanya dengan garis apa? Kalau bedanya dengan garis, kalau garis itu tidak terbatas. Kalau garis itu nanti kita akan menggambarnya dengan panah pada ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya ruas garis hanya pada dari suatu titik ke titik tertentu, itu adalah ruas garis, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Maka jarak titik A ke titik B akan dihitung dengan X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat sama dengan 3, karena X1 nya tadi kita misalkan X1 Y1 kita misalkan 3,5, X2 Y2 kita misalkan 1,2, maka X1 nya 3, X2 nya 1, lalu Y1 nya 5, Y2 nya 2, dan kita hitung seperti ini. Hasilnya 2 kuadrat tambah 3 kuadrat akan sama dengan 4 tambah 9, tapi di akar hasilnya akar 13 atau mendekati, ini tanda mendekati ya, 3,6 begitu. Bisa juga kita pakai rumus yang kedua, yaitu X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Maka 1 kurangi 3 kuadrat tambah 2 kurangi 5 kuadrat. Hasilnya 1 kurangi 3 itu min 2 dan 2 kurangi 5 itu min 3, terus dikuadratkan. Min kali min kan plus ya, jadi plus 4, ini juga plus 9, sama saja akar 13. Karena bilangan negatif, kalau kita kuadratkan hasilnya juga tetap positif, begitu. Oke, hasilnya juga 3,6. Kenapa kita tidak mengambil angka yang negatif? Karena jarak itu kan selalu positif ya. Misalnya jarak rumahnya Dodi ke jarak rumahnya Rizky, lah itu kan pasti kita pakainya jaraknya 2 kilo. Nggak mungkin kan kalau kita mengatakan jaraknya adalah minus 2 kilo, kan tidak, kan kita pakai positif ya. Meskipun akar dari bilangan itu bisa juga positif, bisa juga negatif. Misalnya akar 4 nih, akar 4 kan bisa juga 2, akar 4 juga bisa min 2, begitu. Tapi kita pakai yang positif. Oke. Dan sekarang kalau kita gambar ya, kita bisa mendapatkan seperti ini kan. Dan kita hubungkan garis-garisnya dan kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Saya bacakan ya, bisa juga digambar pada sistem koordinat kartesius dengan sumbu X, sumbu Y. Jadi, sistem koordinat kartesius itu ciri-cirinya adalah sumbu X dan sumbu Y. Dan kita gunakan dalil Pythagoras.
itu jika garisnya miring. Kalau garisnya lurus misalnya begini, jarak B ke C itu kan garisnya lurus, jadi ya tinggal jaraknya 2 gitu kan, soalnya ini 1 sampai 3 jaraknya 2. Tapi kalau garisnya miring seperti ini, kita gunakan dalil Pitagoras gitu untuk mencari jarak titik A ke titik B gitu. Ternyata dia dapat segitiga siku-siku dan jarak A ke C itu adalah 3 satuan, jadi 5 dikurangi 2, ini kan yang Y kan. Nah, terus kalau jarak B ke C itu hasilnya adalah 2 satuan, 3 kurangi 1, karena dia mendatar itu sumbu X, kalau tegak dia sumbu Y gitu kan. Oke, maka kita lanjutkan. AB kuadrat akan sama dengan AC kuadrat tambah CB kuadrat, hasilnya 3 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah 9 tambah 4, 13. Bu, kok beda? Kok tadi hasilnya akar 13? Nanti dulu, kan belum kita akarkan ya. Karena ini AB kuadrat sama dengan 13, maka AB sama dengan akar 13, yaitu sekitar 3,6 lagi. Ini jarak kita ambil yang positif. Karena tidak ada jarak yang minus begitu ya. Meskipun akar 13 itu kan bisa 3,6 atau minus 3,6 gitu kan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal jarak titik ke garis. Nah, ini kita mendapatkan sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya sama. Itu kalau kubus, kalau panjang rusuknya beda itu balok gitu kan ya. Misalkan kita akan mencari jarak titik A ke garis CG. Mana titik A di sini? Garis CG adalah di sini. Maka kita bisa meminta bantuan dengan segitiga. Dengan segitiga, yaitu dengan cara bagaimana? Kita hubungkan titik A dengan garis CG. Menjadi gambarnya adalah seperti ini. Terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini yang kita memerlukan teorema Pitagoras kebanyakan, karena setelah kita tarik garis itu nanti akan menjadi segitiga siku-siku seperti itu. Kalau misalnya kita susah untuk melihat dalam bangun ruang, kita bisa geser ke sini, akan menjadi segitiga ACG. Segitiga ACG dengan panjang rusuk sini adalah 6, di sini 6 akar 2, dapat dari mana? Dapat dari, kita gunakan rumus Pitagoras lagi, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dapat dilihat di sini adalah merupakan segitiga siku-siku di B, ya kan? Nah, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, AB-nya panjangnya 6, BC-nya panjangnya juga 6. Maka AB kuadrat adalah 6 kuadrat 36, BC kuadrat 6 kuadrat juga 36. Berarti 36 tambah 36 hasilnya adalah 72. Maka AC sama dengan akar 72 atau akar 36 kali 2. Ini adalah bilangan yang bisa kita akarkan ya. Ini sisanya begitu. Kita split atau kita pisah. Kalau dia tandanya kali itu bisa kita pisah. Hasilnya adalah akar 36 kali akar 2. Hasilnya adalah akar 36 6 kali akar 2 atau 6 akar 2 di sini. Nah, karena jarak itu kan kita cari yang terpendek. Sebenarnya jarak titik A ke garis CG itu bisa kita wakilkan dengan AG, bisa AC, bisa AK, bisa, tapi kan kita nyari yang terpendek. Nah, dapat dilihat pada gambar, tentu saja yang terpendek adalah AC. Jadi pada intinya, untuk mencari jarak titik ke garis, carilah jarak yang terpendek. Jarak terpendek dapat kita peroleh jika kita menghubungkan titik tersebut dengan salah satu titik pada garis yang jika kita tarik garis akan tegak lurus. Jadi kita coba lihat ya, jarak titik A ke garis CG
kita bisa mewakilkan dengan salah satu titik di garis CG. Apakah jarak titik A ke garis CG bisa kita wakilkan dengan AG? Bisa, tapi dia bukan jarak yang terpendek karena dia tidak tegak lurus. Apakah jarak titik A ke garis CG itu bisa kita wakilkan dengan garis AK? Bisa, tapi dia bukan jarak yang terpendek karena dia tidak tegak lurus ya. Satu-satunya jarak yang tegak lurus itu adalah AC, karena kita bisa lihat dari kubusnya ya. Oke, maka kita bisa simpulkan dari jarak A ke CG diwakili oleh jarak A ke C yang saling tegak lurus, yaitu 6/2 cm dan merupakan satu-satunya jarak terpendek dari titik A ke CG. Kalau tidak percaya bisa digambar dan kita ukur jarak sebenarnya, begitu ya. Oke, mari kita bahas contoh soal lain, jarak titik ke garisnya. Perhatikan gambar kubus lagi dengan rusuknya panjangnya 8 cm. Lalu misalkan T adalah titik tengah dari garis FH, begitu ya. Tentukan jarak titik E ke garis AT. Pasti bingung juga kalau kita tidak menggambarnya ya. Kita coba gambar. Jika digambar adalah sebagai berikut. A-nya di sini, lalu T adalah titik tengah FH, begitu kan ya. Lalu kita akan mencari jarak titik E ke garis AT, seperti itu ya. Manakah yang kita akan pilih sebagai jarak terpendek seperti itu? Nah, kita bisa menghubungkan EAT begitu ya, dengan sebuah segitiga siku-siku. Jadi meskipun gambarnya ini miring, tapi dalam kubus kan dia akan siku-siku di E. Nah, lalu untuk mencari jarak titik ke garis itu kebanyakan kita akan menggunakan bantuan segitiga siku-siku dan tentu saja rumus dalil atau dalil Pitagoras, gitu ya. Oke. Kalau kita melihat segitiganya di sini tentu akan bingung, jadi saya akan pindah ke sini adalah segitiga siku-siku AET, begitu. Dengan panjang AE 8 cm dan panjang ET kita akan cari dengan cara dalil Pitagoras bisa, tapi saya bisa punya rumus cepat, yaitu EG itu adalah diagonal bidang kubus kan. Kalau diagonal bidang kubus, maka dia itu pasti panjangnya adalah 8/2. Kenapa 8? Karena tadi panjang rusuknya 8. Jadi diagonal bidang itu tinggal kita tambah dengan akar 2. Jadi kalau misalnya panjang rusuknya 8, ya diagonal bidangnya pasti panjangnya 8/2 begitu, atau 8 kali akar 2. Nah, kalau untuk mencari ET-nya ya tentu saja setengah EG, karena T itu tadi kan titik tengah. Titik tengah itu adalah titik yang membagi ruas garis menjadi 2 sama panjang, begitu. Akan menjadi ET sama dengan setengah EG, yaitu setengah kali 8/2 adalah 4/2. Nah, maka kita bisa cari tadi kan ET-nya kita dapat 4/2. AE-nya 8, maka kita gunakan segitiga dalil Pitagoras ya. Oke, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Kita hitung-hitung, 8 kuadrat tambah 4/2 kuadrat hasilnya 64 ditambah 32 adalah 96. Maka AT akar 96 adalah akar 16 kali 6 ya. Ini adalah bilangan yang dapat diakarkan, gitu kan. Berarti akar 16 kali akar 6 hasilnya 4/6. 4 kali akar 6 atau 4/6 ya. Nah, apakah ET itu adalah jarak terpendek atau jarak titik E ke garis AT? Kita coba cek dengan segitiga siku-siku yang lain, atau maksudnya nanti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, begitu ya. Coba perhatikan gambar dulu. Oh, ternyata di sini juga siku-siku, begitu kan. Nah kita bandingkan apakah
kita bandingkan apakah ET atau EK yang jarak terpendeknya, begitu. Karena mereka berdua, karena dua ruas garis itu sama-sama siku-siku. Ternyata gambarnya kita bisa putar seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini lebih kelihatan siku-siku ya daripada tadi ya. Oke, nah, mari kita cari panjang EK. Caranya bagaimana? Dengan rumus luas segitiga. Diperoleh luas segitiga AET itu bisa kita dengan cara setengah kali AE kali ET, atau bisa juga setengah kali AT kali EK. Jadi setengah kali alas kali tinggi, begitu kan? Nah, oke, kita peroleh karena sama-sama luas segitiga AET ya bisa kita sama dengankan. Berarti setengah kali AE kali ET sama dengan setengah kali AT kali EK. Setengahnya bisa kita coret, akan menjadi AE kali ET sama dengan AT kali EK. AE tadi 8, ET-nya 4 akar 2 akan sama dengan 4 akar 6, AT-nya tadi kita cari dengan Pitagoras ya, kali EK. Berarti EK sama dengan penghitungan sederhana ya, 8 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 6, 4-nya kita coret, maka EK sama dengan 8 kali akar 2 per akar 6 itu bisa kita jabarkan menjadi akar 3 kali akar 2, maka EK akan sama dengan 8 dibagi akar 3, hasilnya 8 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Ini namanya dirasionalkan. Kalau masih ingat itu, yaitu penyebutnya tidak dalam bentuk akar, begitu ya. Akan sama dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3, 8 kali akar 3 adalah 8 akar 3. Berarti bisa kita tulis dengan EK sama dengan 8 per 3 akar 3, atau 8 per 3 kali akar 3 mendekati 2,6 ya, 8 per 3 mendekati 2,6 kali akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7 begitulah ya. Lalu 2,6 kali 1,7 ternyata hasilnya 4,42. Nah, kita bandingkan dengan ET tadi yang juga dia adalah jarak yang siku-siku, begitu ya. Ternyata hasilnya 4 akar 2 tadi ET-nya. 4 akar 2 itu bisa 4 kali akar 2, atau ET tadi 4 akar 2 bisa 4 kali akar 2, atau mendekati 4 kali 1,4, hasilnya adalah 5,6. Ternyata EK masih lebih pendek dari ET, atau 4,42 itu kurang dari 5,6. Dan EK tegak lurus juga dengan AT, sehingga EK dapat kita katakan adalah jarak titik E ke garis AT dengan panjang 4,42, maaf kalau koma itu bacanya 4,42 gitu, bukan 42 ya. Oke, sentimeter satuannya begitu. Ini jarak titik E ke garis AT tegak lurus, ET bisa, EK bisa, tapi ternyata EK lebih pendek. Nah, jarak itu kita cari yang terpendek gitu kan, maka kita ambil jarak titik E ke garis AT itu sama dengan EK dengan panjangnya sekitar 4,42 cm.